Cek dulu ya kata kunci tersebut ya di pencarian YouTube sampai mentok, kemudian lihat lagi kata kunci tersebut apakah betul-betul ada pemainnya atau tidak. Kalau ada pemainnya, kira-kira siapa saja yang relevan di sana. Kalau ada yang relevan, kira-kira bisa nggak kita bertarung di sana. Kalau tidak bisa, cari yang lain dulu. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana caranya belajar SEO kata kunci yang ada di YouTube, dan teman-teman sekalian videonya akan bisa ranking di YouTube itu sendiri. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Mohon maaf kemarin ya, sudah 3 hari ini saya tidak upload di YouTube ya. Jadi sudah rasa kangen yang sangat luar biasa untuk menyambut teman-teman sekalian ya, berbagi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana belajar SEO ya, terutama di YouTube dan juga SEO website. Baik, nah kita akan bedah nih teman-teman, bagaimana sih belajar SEO kata kunci YouTube agar muncul di pencarian YouTube itu sendiri ya. Nah, baik, yang pertama adalah video atau video YouTube ya, video YouTube yang paling ya relevan ya, itulah yang akan masuk di pencarian YouTube ya, istilahnya atau ranking ya. Nah, maka nomor pertama yang paling teman-teman pahami adalah kalau video teman-teman sekalian paling relevan, itulah yang akan masuk di pencarian YouTube. Ya, dan ini sering sekali saya bahas kepada teman-teman sekalian. Nah, ketika orang mengetik kata kunci tertentu di YouTube, pertanyaan kita adalah, mindset kita adalah, sudahkah video kita relevan dengan kata kunci tersebut? Ya, contoh nih, ya contoh misalnya. Ya, misalnya saya pengen nembak misalnya belajar SEO Instagram misalnya. Nah, ketika saya mengetik kata kunci belajar SEO Instagram, apakah sudah relevan video saya dengan kata kunci belajar SEO Instagram tersebut? Ya. Nah, contoh misalnya saya nih ya, saya ketik di sini belajar SEO Instagram misalnya. Ya. Saya klik gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, mana yang paling relevan, kitalah pemenangnya, biasanya seperti itu. Kalau teman-teman lihat, nah ini kok relevan semua mereka, maka nanti dulu, jangan gunakan kata kunci tersebut. Tapi kalau misalnya kok tidak ada yang relevan, nah berarti itu masih besar kemungkinan untuk video teman-teman sekalian masuk di ranking YouTube itu sendiri. Ya, ranking di pencarian YouTube itu sendiri. Relevan itu seperti apa Mas Didik? Contoh nih misalnya ketika saya klik di sini kontrol F gitu kan. Saya tulis di sini belajar SEO Instagram, saya copy, saya pastekan di sini. Nah, yang berwarna kuning ini adalah yang paling relevan. Ya. Maka ketika saya lihat di sini tidak ada yang relevan, berarti saya berani menggunakan kata kunci tersebut, kan begitu. Nah, ada nih yang relevan nih. Ya, belajar SEO Instagram, belajar SEO Instagram dan lain sebagainya. Ya. Nah, oke, itu yang pertama ya, yang paling relevan, maka dialah yang paling akan mudah masuk di pencarian YouTube itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ya, gunakan kata kunci yang long tail dulu ya. Kata kunci yang long tail. Kata kunci yang long tail, nah ini ada syaratnya lagi. Kalau bisa sampai mentok suggest-nya. Ya. Gunakan kata kunci yang long tail, kalau bisa sampai mentok suggest-nya. Contohnya gimana Mas Didik? Ya, ini ya. Saya terus terang teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ya, belajar SEO tuh ada tuh panjang banget tuh. Belajar SEO kata kunci YouTube agar video muncul di pencarian YouTube. Oh, ini kan panjang, betul nggak? Ya. Kalau panjang itu gimana? Sudah, kalau ya kita ketik aja coba kata kunci itu sampai mentok ya, YouTube agar video muncul di pencarian YouTube, spasi. Udah nggak ada tuh. Sampai mentok, iya. Habis, iya. Ambil tuh kata kunci tersebut gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena semakin ringan kata kunci tersebut, ya, kunci tersebut semakin berpeluang ya video YouTube kita masuk di pencarian YouTube ya, tentunya halaman 1 YouTube ya.
Kenapa? Kita ini teman-teman sekalian, semua orang YouTube-nya itu pengen mendapatkan reputasi di mata YouTube. Untuk mendapatkan reputasi di mata YouTube seperti apa Mas Didik? Salah satunya adalah setiap video yang kita tampilkan selalu ranking di YouTube. Kalau ranking nanti bagaimana? Nah, kalau nanti video teman-teman ranking di YouTube, ya, nah maka ini nanti masuknya adalah evergreen. Nah, video teman-teman akan selalu ada penontonnya setiap hari, mungkin setiap bulan, mungkin setiap tahun, kan seperti itu. Akan bertambah setiap hari. Kenapa? Evergreen. Kenapa? Karena ranking di YouTube. Nah, video-video yang tidak ranking di YouTube mereka cuma mengandalkan mungkin ya. Mengandalkan adalah di wilayah rekomendasi video. Ya, cuma kita tahu diri nih. Ya, kita ini udah kontennya adalah konten ilmu gitu kan, penjelasan tutorial tentang edukasi, sangat sedikit penontonnya, maka fokuslah di evergreen. Ya, maka fokuslah di evergreen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, gunakan kata kunci sampai mentok. Sebagaimana saya selalu sampaikan, saya juga dulu ya, waktu masih subscriber saya masih 10, 20, bahkan masih 100, 200, teman-teman bisa tonton gitu kan. Nah, saya selalu nembak kata kunci itu sampai mentok. Ya, misalnya saya pengen contoh di sini ya. Nah, saya setting IOAS, saya bilang seperti itu. Nah, waktu saya pengen nembak setting IOAS, saya bisa aja ngambil ini semua. Cuman nggak seperti itu pola saya. Saya akan cari sampai mentok. Setting IOAS SEO spasi 2020 misalnya. Spasi mentok itu saya ambil, kan begitu. Kalau udah sampai mentok seperti ini, kita lihat ya. Dan tidak ada yang relevan, maka itu saya ambil ya. Oke ya, jadi ini ya, kata kunci suggest sampai mentok. Ya, ini polanya ya teman-teman ya. Ini polanya. Ya, kata kunci suggest sampai mentok ya. Cek apakah ada yang relevan atau tidak. Ya. Jika tidak ada, silahkan diambil kata kunci tersebut. Tapi kalau ada, cek dulu kompetitornya seperti apa. Nih ya, tidak semua yang sampai mentok itu ya relevan atau tidak ya. Misalnya tidak ada yang relevan, tidak semua, bisa jadi banyak yang relevan. Contoh nih ya, misalnya saya pengen nembak di sini teman-teman sekalian, cara menambah ya followers Instagram. Misalnya nih, aduh udah 4 kata Mas, panjang banget nih. Oke, spasi. Kita bisa lihat di situ gratis dan aman, Indonesia misalnya gitu. Indonesia aktif permanen misalnya. Ya, aktif permanen misalnya. Ya, gratis tuh. Ya, permanen gratis tanpa akun tumbal. Banyak banget ya. Ya. Tanpa akun tumbal. Tuh. Ini berapa kata kalau teman-teman lihat ya. Ini kita coba cek ya. Ini sampai mentok berapa kata nih? Cara menambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sekata. Ya, kita lihat ya. 11 kata ini kita lihat ya. Ada nggak yang relevan dengan kata kunci tersebut? Ya, tuh kita lihat ya. Saya penasaran ya. Ini dengan kata kunci yang sebanyak ini. Nah, ya, ada nggak yang relevan? Nah, tidak ada yang relevan ya. Cuman mereka mungkin sampai aktif gratis permanen ya. Mungkin ada permanennya di sini. Ya, ini gratis mungkin di sini. Nah, mungkin karena gratisnya mereka di depan ya. Di sini sampai sini aktif gratis. Ya, aktif cara menambah followers. Oh, Indonesia Instagramnya. Tapi tetap ada ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, cara menambah followers. Ya, masih ada yang kena tuh ya followersnya. Cara menambah followers Instagram tuh masih ada yang kena tuh. Ya, nah gratisnya, kalaupun gratisnya di sini ada yang secara gratis, tapi masih ada sedikit semi relevan ya teman-teman sekalian ya. Jadi tetap aja nih kata kuncinya penuh dengan persaingan gitu loh kalau menurut saya. Ya, kecuali nanti teman-teman lihat ya persaingannya ya. Ini sudah bukan faktor relevan lagi, ini faktornya adalah faktor view. Ada 90.000, ada 80.000 gitu kan. Kemudian ada yang sampai 1,2 juta. Ya, sampai 1,2 juta penonton dan lain sebagainya, yang menyebabkan
faktornya bukan hanya faktor relevan saja, tapi ada faktor persaingan yang lain teman-teman sekalian. Nah, pilihlah ya yang kira-kira kata kunci tersebut mesti kata kunci yang unik. Instagram ini kan udah terlalu luas pembahasannya, sehingga teman-teman cari yang paling mentok, kira-kira yang paling relevan. Lihat di situ persaingannya. Kalau persaingannya emang sudah terlalu berat, ya teman-teman cari kira-kira yang kata kunci tersebut belum terlalu banyak pemainnya dulu. Tapi ada yang mencari, kan begitu polanya. Ya, sehingga nanti kalau teman-teman sudah relevan sebagaimana saya dulu, ya saya akan bisa menang di kata kunci yang saya targetkan, ya, walaupun itu bisa 2 atau 3 kata. Ya. Bahkan di beberapa Google juga sudah masuk di pencarian tersebut. Oke ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi cek dulu ya kata kunci tersebut ya di pencarian YouTube sampai mentok, kemudian lihat lagi kata kunci tersebut apakah betul-betul ada pemainnya atau tidak. Kalau ada pemainnya, kira-kira siapa saja yang relevan di sana. Kalau ada yang relevan, kira-kira bisa nggak kita bertarung di sana. Kalau tidak bisa, cari yang lain dulu. Kalau bisa, silakan teman-teman bertarung di sana. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Silakan ditonton lagi video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ilmunya dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.